Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat malam hari ini tanggal 30 Mei 2020, kami diberikan amanah oleh komunitas alumni Gontor antar Malhalah dari tahun 2010 sampai 2020 untuk bersama mengkaji tentang kode etik dalam zona media sosial. Dan Anda bisa menyimpulkan ternyata memang betul ya, kita bisa merangkum saatnya kita untuk bijak dalam media sosial. Pastikan informasi yang kita tulis ini atau yang kita share ini tidak akan melanggar etika bernegara. Kemudian bijak dalam media sosial karena juga kita tidak melanggar etika dalam masyarakat, standar etika ASN dan standar etika lainnya. Maka tidak ada salahnya kalau kita buat sebuah frame bahwa bijaklah bermedia sosial. Kita bersama untuk tolak hoax, dan kita harus lebih bijak lagi untuk memfilter semua berita yang kita terima dan bagaimana kita men-sharekannya, apakah ini akan memberikan feedback positif atau negatif kepada kita. Ternyata kami rangkum ada 5 hal yang sebaiknya kita perhatikan dalam bermedia. Yang pertama adalah konsumsi umum, ya kan? Yang kedua adalah pastikan informasi itu bermanfaat atau tidak nih untuk orang-orang sekitar kita atau untuk umum. Dan ini yang ketiga, jangan sekali-kali kita terpancing emosi oleh media, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali kabar-kabar yang seliweran di handphone kita ya. Dan kadang-kadang niat baik kita belum tentu efeknya juga baik. Dan people, aib bukan untuk disebar. Maka semua yang mengikuti acara hari ini, Ana kasih quote ke seluruh peserta webinar hari ini bahwa saring dulu baru sharing. Ini yang paling penting, SDBS, bukan PSBB, tapi SDBS, saring dulu baru sharing. Kita harus bajik dalam menggunakan media sosial dan juga harus bijak dalam bertukar informasi, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus cerdas dalam bermedia sosial agar kita termasuk orang-orang yang ketika kita mendapatkan apapun itu beritanya, kita bisa menerimanya dengan mind, kemudian bisa men-sharekannya dengan mind. Kemudian jangan lupa ketika Anda ingin memposting sesuatu, membuat konten di media sosial, Anda juga harus memberikan konten yang memberikan influence kepada orang lain. Otomatis tak cukup dengan main aja, tapi Anda menyampaikannya dengan hati. Hati itu sangat penting teman-teman, karena banyak orang yang berbicara tapi hatinya tak ikut berbicara, akhirnya tak memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga, selain mind dan heart adalah punya spirit. Spirit juga sangat penting. Ini jangan sampai pincang satu aja hilang, udah nggak bakal goal itu. Apapun itu, bukan hanya dalam media sosial. Maka di segmen terakhir kami katakan di acara seminar online di algoritma ini alumni Gontor lintas marhala ini bahwa yuk teman-teman, kita lebih cerdas di media sosial ini. Saatnya kita berdakwah, kemudian bersilaturahim, dan fatabayyanu, kita harus verifikasi konten atau informasi. Jangan sekali-kali kita bergibah, fitnah, atau adu domba, bullying dan sebagainya, mempublikasikan konten atau informasi pribadi, dan itu memberikan dampak negatif pastinya. Dan ini yang paling penting, you highlight ujaran kebencian dan permusuhan juga jangan sampai ada di antara kita. My people, jangan sampai jari dan mata menjadi musuh di akhirat kelak akibat media sosial. Saya ulangi my people, jangan sampai jari dan mata kita menjadi musuh di akhirat kelak akibat media sosial. Ana Happy Chandra bersama Chandra Production Management tanggal 30 Mei 2020 selama 1 jam lebih, hampir 2 jam bersama algoritma. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika ada pertanyaan yang dilontarkan kepada semua orang, mana yang akan kita pilih, bergerak atau tertinggal? Ana yakin semua akan menjawab bergerak. Tak ada yang akan memilih tertinggal, karena semua meyakini bahwa Allah menciptakan semua alam ini bergerak, tidak ada yang stagmati. Allah menciptakan daunnya bergerak, Allah menciptakan langit ini terus move dan bergerak, Allah menciptakan air ombak ini move, semua bergerak. Maka ungkapan itu selalu kami genggam, taharrok fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah karena sesungguhnya di setiap gerakan itu ada keberkahan.
Maka ikhwani wa akhwati fillah, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Kita sudah digerakkan oleh Allah dengan suasana yang berbeda. 10 tahun yang lalu kita tak mengira kalau akan ada pandemi COVID-19 di 2020 ini. 10 tahun yang lalu kita tak mengira ternyata kita merasakan Idul Fitri jauh dari kedua orang tua. 10 tahun yang lalu kita nggak mengira kalau tahun 2020 suasana Ramadan dan Idul Fitrinya akan seperti ini. Maka ini adalah qadarullah, semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani wa akhwati fillah, 10 tahun yang lalu ketika raksasa dunia internet dikuasai oleh yang namanya Yahoo, sekarang orang tak mengenal Yahoo karena manusia di muka bumi ini kiblat internetnya sekarang sudah ke Google jamaah. Google sudah jadi panduan dan referensi internet di dunia ini. 10 tahun yang lalu ketika orang menggunakan handphonenya mungkin saat itu termahal dan tercanggih. Ketika ditekan tombol power, muncul itu orang berjabat tangan dan muncul suara teng gitu kan. Itu sangat familiar sekali di hari itu. Tapi sekarang orang sudah tak mengenal lagi itu, karena kiblat manusia, raja ponsel di dunia sekarang sudah dikuasai oleh Android, oleh iPhone, bukan Symbian lagi. 10 tahun yang lalu kalau Anda melihat yang namanya orang masih menggunakan kartu kredit atau credit card, ternyata zaman sekarang sudah minim orang menggunakan kartu kredit. Dengan apa mereka berkomunikasi? Mereka menggunakan dunia bisnisnya bukan dengan kartu kredit tapi dengan kredivo. Jadi kalau Anda lihat semua sudah berubah. Anda di daerah masing-masing, Anda dulu pernah melihat matahari mall bersinar di mana-mana. Pagi, siang, sore, malam itu mall bersinar. Tutup jam 10 malam kan? Sekarang orang tak perlu ke matahari mall. Hanya satu klik semua terbuka di depan mata. Anda butuh apa di malam hari? Cukup dengan klik GoFood, datang itu makanan. Anda mau pindahan rumah, cukup klik GoBox, datang itu mobil box. Semua sebab praktis dan ini tak pernah terbayangkan di 10 tahun yang lalu. Ada sebuah prediksi bahwa bank hari ini ada, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa jadi bank ini akan lenyap di permukaan. Yang muncul adalah aplikasi Alipay. Pernahkah Anda mengira bahwa Allah ini ternyata sudah menggerakkan itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan manusia? Sekolah hari ini ada. Anda tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, jika sekolah, lembaga pendidikan, kampus tidak dijaga eksistensinya, tidak dijaga benderanya, yang akan terjadi itu sekolah akan lenyap dari permukaan. Anak cucu kita tak belajar lagi secara formal di sekolah. Ada sebuah prediksi bahwa mereka akan belajarnya bukan melalui meja belajar, tapi belajar melalui aplikasi namanya long distance learning, belajar jarak jauh. Ini kan tak elok teman-teman, tak bertemu antara guru dengan peserta didiknya. Ruh seorang gurunya tak akan tertemu di situ. Maka semua yang saya katakan di sini dirangkum dalam sebuah quote bahwa perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Hijrah kan strategi kita yang tadinya kita mungkin biasa-biasa saja, saat yang menjadi luar biasa. Ketika Anda sekarang seorang pelajar, jadilah pelajar yang hijrah berubah ke arah yang lebih baik. Kalau pola pikir seorang pelajar, kalau pola pikir seorang manajer, kalau pola pikir seorang director sama dengan pola pikir 10 tahun 20 tahun yang lalu, siap-siap kita akan ditindas oleh zaman. Maka betul kata Nabi, sebelum wafatnya Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ro'a minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat sekian perselisihan, maka dia akan melihat sekian fenomena, dan sekarang terbukti di dunia nyata. Kata-kata Nabi menembus ruang dan waktu. Tahun 2020 kita merasakan suasana itu, berselisih, beda pendapat, akhirnya banyak di antara gara-gara itu pertumpahan darah pun muncul di Nusantara ini. Yuk, saatnya kita hijrah di tahun 2020 ini. Walaupun sudah hampir pertengahan tahun, tapi selepas bulan Ramadan
Sawah sudah hampir lenyap juga ini. Bentar lagi kita akan masuk ke bulan yang baru. Saatnya kita tajdidun niyah, memperbaharui niat untuk menghijrahkan karakter, kinerja, pola pikir yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Ana Happy Chandra. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.